Julian menjambak rambutnya sendiri saat melihat Maura sudah pergi dari rumah sakit. Umpatan kekesalan terus saja keluar dari bibirnya. Julian bahkan menendang beberapa ban mobil sebagai pelampiasan. Pria berdimpel di dagu itu segera berlari menuju mobilnya. Julian berniat mengejar taksi yang ditumpangi oleh mantan kekasihnya. Laju mobil BMW metalik yang dikendarai Julian semakin cepat. Kedua matanya menatap liar ke segala arah. Julian berharap taksi yang Maura tumpangi tidak terlalu jauh darinya. Pengen gue cekek tuh cewek. Ngapain sih dia tugas di rumah sakit itu? Bukannya Rea udah buang tuh cewek ke LA? Julian mencengkeram erat kemudinya. Otaknya semakin blank saat dia tidak juga kunjung melihat taksi yang ditumpangi oleh Maura. Sialan, kemana sih tuh taksi? Perasaan belum lama perginya. Umpatan demi umpatan Julian lontarkan. Impiannya untuk pulang bersama Maura dan mengajaknya makan malam gagal total. Sepertinya dia harus menjalankan misi yang kedua, yaitu mendatangi apartemen Maura secara langsung. Julian berharap Maura tidak akan mengusirnya seperti yang sudah-sudah. Eyang, Januar membuka pintu besar yang ada di hadapannya. Perpustakaan adalah tujuannya. Januar yakin kalau wanita sepuh itu ada di dalam ruangan penuh buku itu. Eyang, apa yang di dalam? Januar semakin mengencangkan laju jalannya. Bahkan Januar sampai melupakan Mia yang masih mematung di depan pintu. Mia terlihat ragu untuk melangkah. Hatinya belum siap menerima penolakan dari anggota keluarga Rajendra lainnya. Mia menelan saliva kasar saat melihat perkataan Nyonya Arista. Wanita itu pasti mengira kalau dirinya sudah mempengaruhi Januar. Dan Mia yakin kalau Nyonya Eyang akan berpikiran sama dengan Nyonya Arista. Mia harus apa sekarang? Ikut masuk atau kabur saja? Mia bimbang, kedua kakinya membeku, otaknya blank. Gadis itu menunduk dalam, bibirnya menyunggingkan senyum miris. Perlahan Mia mengangkat wajahnya. Dia tidak boleh menunduk, dia harus kuat. Gadis itu menghela napas kasar. Ternyata berurusan dengan anak dari keluarga konglomerat itu begitu merepotkan. Apalagi dirinya notabene hanya anak dari seorang prajurit biasa. Bahkan sang prajurit sudah gugur di medan perang. Mereka tidak memiliki harta dan tahta, hanya pengorbanan yang bisa Mia contoh dari sang ayah serta ibunya. Sang ibu meninggal dunia di saat usianya masih belia. Hidup bertiga bersama kakak serta ayahnya sebelum sang ayah gugur. Membuat Mia paham apa itu arti sebuah pengorbanan. Dan sekarang, apa Mia harus mengorbankan perasaannya sendiri? Mia tidak ingin Januar dijarui oleh mama serta keluarga Rajendra lainnya, hanya karena bertekad untuk menikahinya. Apa aku ngundurin diri aja ya? Kalau harus bayar penalti, aku bakalan bayar walaupun nyicil. Kuma Mia. Gadis itu bimbang. Mia bingung dengan situasi yang sedang terjadi. Kalau dia mengundurkan diri dari rumah ini sebagai pengasuh Januar, lalu bagaimana nasib pria itu nanti? Januar sudah bergantung padanya sekarang. Bahkan memakai pakaian saja, Januar sudah tidak ingin kalau bukan dia memakaikannya. Tapi Mia juga tidak mau kalau sampai keinginan Januar membuat perpecahan di antara anggota keluarga Rajendra. Aku harus gimana? Lirik Mia. Kedua kaki Mia melemas, gadis itu mendudukkan dirinya di lantai. Mia tidak mampu menopang tubuhnya sendiri. Saat ini, kepalanya berdenyut sakit. Belum lagi dia harus berhadapan dengan nyonya besar Rajendra setelah ini. Apa yang harus dia lakukan? Mia? Kenapa duduk di lantai? Janu nyariin Mia. Ayo, Eyang udah nunggu Mia di dalam. Mia tersentak. Tubuhnya semakin lemas mendengar ucapan Januar. Tebakannya benar kan? Setelah ini dia harus berhadapan dengan sang nyonya besar. Mia berdoa dalam hati. Semoga hatinya tetap kuat saat mendengar ucapan wanita sepuh itu nanti. Episode ke-37, mengundurkan diri. Selamat mendengarkan. Mia memilih jari jemarinya gugup. Kepalanya tertunjuk dalam saat wanita sepuh yang ada di hadapannya menatap dalam ke arahnya. Tatapan yang membuat Mia membisu, tubuhnya membeku, lidahnya pun terasa keluh. Mia tidak dapat mengeluarkan suara sedikit pun. Bahkan untuk sekedar menatap nyonya besar Rajendra saja, Mia tidak mampu. Apa yang mau Janu omongin sama Eyang? Janu dari tadi mainkan Rubik, namun tatapannya terus mengarah pada Mia, mengalihkan kedua matanya pada sang Eyang. Janu mau nikah sama Mia. Tidak ada lagi basa-basi. Tujuan Januar menemui sang Eyang memang untuk meminta izin. Jadi Januar tidak mau membuang waktu lagi. Tatapan cucu dan nenek itu saling terkunci. Januar menatap Eyang Putri dalam penuh harap. Pria itu berharap kalau Eyang Putri akan mengabulkan keinginannya. Menikah, Pio Eyang Putri. Januar mengangguk semangat, kedua matanya berbinar. Satu tangannya meraih jemari Mia, membuat gadis itu tersentak. Iya,
Janu mau nikah sama Mia, tapi Mama nggak izinin Janu. Mama nggak suka kalau Janu nikah sama Mia. Januar menunduk dalam. Jari jemari besarnya memainkan jari kecil dan lentik milik pengasuhnya. Januar terlihat sendu. Dia merasa sedih karena sang mama tidak mau mengabulkan permintaannya. Kenapa Janu mau nikah sama Mia? Eyang Putri mulai mencacar Januar. Tatapannya terlihat serius. Bahkan wanita sepuh itu semakin mendekatkan diri pada Januar. Kenapa? Eyang mau dengar apa alasan Janu? Janu tahu kan, kalau menikah itu tanggung jawabnya besar. Kayak almarhum papa. Januar menyela, menjeda sejenak ucapannya. Janu tahu Eyang, Janu bakalan jadi kayak papa. Janu bakalan ngelindungin Mia. Sama kayak Mia yang selalu ngelindungin Janu. Sambungnya. Eyang Putri tidak berekspresi. Wanita sepuh itu melirik kecil pada Mia. Gadis berambut panjang itu masih menundukkan kepalanya. Sama sekali tidak berani menatap pada Eyang Putri. Eyang juga bisa melindungi Janu. Kenapa Janu harus menikahi Mia? Eyang Putri belum puas dengan jawaban yang diberikan oleh Januar. Karena Janu cuma mau sama Mia. Janu gak mau ada orang lain yang dekat sama Janu kalau Mia pergi. Eyang pasti tahu kalau Mia gak bakalan selamanya sama Janu. Iya kan? Napas Januar memburu, tangannya mencengkeram erat rubik. Tatapannya menghunus tajam pada sang Eyang. Januar mulai emosi karena merasa disepelekan. Apa yang sudah dipikirkan orang lain tentangnya? Apa karena dia pria autis? Semua orang menganggap dirinya tidak pantas untuk menikahi wanita normal seperti Mia. Apa dirinya sehina itu dan tidak pantas untuk Mia? Kalau Janu gak nikah sama Mia, nanti Mia nikah sama orang lain. Mia gak mungkin selamanya di sini. Jadi Janu mau nikah sama Mia. Janu janji bakalan buktikan janji kamu. Buktikan kalau kamu bisa jadi suami yang baik, bertanggung jawab dan menyayangi istri kamu nanti Januar. Tegas Eyang Putri. Tapi sepertinya Eyang tidak melihat keseriusan Almia. Sedari tadi kamu diam, kenapa Mia? Kali ini Eyang memfokuskan diri pada Mia. Gadis yang sedari tadi menyimak tanpa berani menatap ataupun ikut berbicara. Mia menghela napas pelan. Perlahan sang pengasuh menegakkan kepalanya, memberanikan diri untuk menatap sang nyonya besar. Mia menipiskan bibirnya gugup. Dalam diam sudut matanya melirik pada Januar yang juga terdiam. Apa yang harus saya katakan Nyonya Eyang? Saya tidak tahu harus berkata apa. Nyonya Eyang pasti berpikir kalau saya gadis yang tidak tahu diri sekarang. Gadis yang sudah tidak tahu malunya, memanfaatkan keluguan cucu Nyonya Eyang. Mia menjeda. Saya paham, kenapa Nyonya Eyang dan Nyonya Arista tidak memberikan izin dan restu. Saya hanya anak yatim piatu. Dari keluarga biasa yang memang tidak pantas untuk mendampingi tan muda keluarga Rajendra. Saya mohon maaf, apabila kedatangan saya di rumah ini hanya membuat gaduh. Tapi, napas Mia tercekat. Kedua matanya sudah berembun. Cairan bening siap tumpah tapi Mia sekuat tenaga menahannya. Tapi demi Tuhan, saya ikhlas merawat Januar sepenuh hati saya. Saya tidak pernah mengharap apapun darinya, apalagi berharap dicintai olehnya. Saya sama sekali tidak pernah memikirkan hal sedalam itu. Apabila Nyonya Eyang dan Nyonya Arista merasa tidak nyaman, saya akan mengundurkan diri sebagai pengasuh tan muda Januar. Tapi berikan saya waktu untuk memberikan dia pengertian. Apa Nyonya Eyang mengizinkan? Mia mengembangkan senyum mirisnya. Tatapannya mengarah pada Januar yang saat ini tengah menatap sendu dan lekat padanya. Mia yakin kalau pria itu tengah kecewa padanya. Inilah yang Mia harapkan. Januar akan kecewa dan tidak meminta pada sang Eyang atau mamanya untuk menikahinya. Maaf Janu, aku menyayangimu. Tapi aku memang tidak pantas buat kamu. Kamu terlalu sempurna. Lirihnya dalam hati. Tanpa berkata apapun, Januar bangkit. Pria itu meninggalkan Mia dan Eyang Putri dengan perasaan tidak menentu. Mia mau pergi? Mia nggak mau nikah sama Janu. Kenapa? Kenapa Mia memilih pergi? Januar terus saja bergumam sepanjang langkahnya. Kedua tangannya terkepal erat. Dia tidak menyangka kalau Mianya akan memilih untuk pergi darinya. Selamat mendengarkan. Mia mendudukkan dirinya di sisi tempat tidur. Dia segera pergi dari perpustakaan. Saat Eyang Putri tidak lagi berbicara apapun padanya. Wanita sepuh itu kembali sibuk dengan buku tebal di depannya. Tidak mengiyakan apa yang dimintanya. Mia berpikir kalau Eyang Putri tidak menyetujui usulannya. Maka dari itu, Mia memilih untuk beranjak dan berpamitan walaupun tidak mendapatkan tanggapan apapun. Mia menghela napas pelan. Gadis itu bangkit menuju lemari pakaiannya. Dadanya sesak saat dia menurunkan tas besar dari atas lemari. Perlahan membukanya, Mia memantapkan hati untuk menjauh dari Januar mulai hari ini. Selamat tinggal bayi besar, lirihnya. Ibu. Eyang Putri menoleh, kedua matanya memicing untuk melihat siapa yang memanggilnya.
ibu mengizinkan Janu untuk menikahi pengasuhnya? Nyonya Arista mencecar ibu mertuanya. Dia yakin kalau sang nyonya besar pasti memberikan izinnya pada Januar. Ibu mertuanya tidak akan pernah menolak keinginan putra bungsunya. Arista, aku tidak. Ucapan Eyang Putri terhenti. Kedua matanya menajam saat melihat seseorang datang sembari membatas besar, berjalan mendekat ke arahnya, dengan senyuman tipis namun syarat akan kesedihan. Nyonya Eyang, Nyonya Arista, saya pamit. Terima kasih karena sudah mau menerima saya bekerja di sini. Maaf kalau keberadaan saya di sini malah membuat kegaduhan. Saya tidak akan meminta apapun, saya hanya meminta tolong jaga Januar. Dia sudah bisa mandi sendiri walaupun harus tetap diawasi. Jangan biarkan dia sendiri. Janu tidak suka sendirian. Tolong sampaikan maaf saya untuk Januar. Maaf, karena saya tidak bisa memenuhi janji untuk tetap bersama dengannya. Senyum miris Mia terbit. Sang pengasuh menghela napas pelan, membungkukkan sedikit tubuhnya sebelum Mia kembali melangkah keluar. Mia memejamkan kedua matanya sejenak, memantapkan hati untuk segera pergi. Selamat tinggal Janu, Mia nggak akan lupain Janu. Mia melangkah cepat, dadanya semakin sesak saat kedua kakinya sudah berada di halaman. Dengan berat hati Mia menoleh, mendongakkan kepalanya untuk melihat kamar Januar yang ada di atas sana. Mia tersenyum sendu, dia tidak mendapati Januar di atas balkon. Mia yakin kalau Januar tengah marah dan kecewa padanya, tapi itu lebih baik bukan? Januar tidak akan lagi meminta izin untuk menikahinya pada anggota keluarga Rajendra. Aku yakin kamu bisa dapat istri yang baik, Janu. Kamu pria baik, pasti Tuhan akan memberikan jodoh yang baik buat kamu. Mia berujar lirih sebelum dia kembali melangkah. Tembok yang menghalangi keduanya terlalu tinggi, Mia tidak sanggup untuk menjangkaunya. Harta dan tahta menjadi penghalang terbesar. Tanpa Mia ketahui, di balik tirai putih Januar tengah bersembunyi. Kedua matanya menatap punggung kecil mantan pengasuhnya. Gadis yang diinginkan, tapi sang gadis memilih untuk pergi meninggalkannya. Janu harus apa? Biar Mia percaya kalau Janu beneran sayang sama Mia. Januar melemparkan rubiknya ke bawah. Benda itu menghantam tas besar yang Mia bawa. Langkah Mia terhenti, kedua matanya mengerjap saat melihat benda kesayangan Januar. Mia berbalik, dia mendongak untuk memastikan kalau pemilik benda itu ada di sana. Sudut bibir Mia terangkat saat melihat siluet seseorang dari balik tirai. Mia juga sayang Janu, lirihnya. Sebelum kembali melanjutkan langkahnya, meninggalkan Januar yang tengah menatap nanar pada Mia, kedua matanya berkaca-kaca. Januar menekan dadanya terasa sakit. Dada Januar sakit dan sesak saat melihat Mia mulai menghilang dari pandangannya. Air matanya luruh saat tidak ada lagi orang yang akan bermain dengannya, memandikannya, memakaikan pakaiannya, menyuapinya, menidurkannya, membacakan dongeng untuknya, menemaninya saat ketakutan dan menenangkan hatinya. Janu gak mau Mia pergi. Janu bakalan nyari Mia dimanapun. Janu janji. Episode ke-39, Rindu. Selamat mendengarkan. 3 hari berlalu, Mia memijit pangkal hidungnya pelan saat merasakan denyutan di kepalanya semakin menjadi. Dirinya terbiasa disibukkan oleh Januar beberapa bulan ini, kini diharuskan rehat, memiliki banyak waktu luang namun tidak berarti. Mia masih belum mau mencari pekerjaan, gadis itu masih menikmati hari-hari membosankannya. Salah satu sudut mata Mia melirik pada benda berbentuk kubus yang tergeletak di atas tempat tidurnya. 3 hari, bukan waktu yang panjang bagi kebanyakan orang, namun bagi Mia waktu 3 hari itu terasa lama sekali. Mia tidak kembali ke kosannya. Gadis itu memilih untuk pulang ke rumah kedua orang tuanya. Rumah sudah dia tinggalkan beberapa tahun terakhir ini. Mia bersyukur Hamira masih memperkerjakan orang untuk membersihkannya, walau hanya 1 minggu sekali. Setidaknya rumah 2 lantai peninggalan kedua orang tua mereka tidak dingin dan terbengkalai. Jari jemari Mia memutari benda yang ada di tangannya, menatap lekat dan sesekali tersenyum kecil. Kamu lagi apa? Siapa mandiin kamu hari ini? Pikiran Mia kembali menerawang. Dia mengalihkan pandangannya ke arah balkon kamarnya. Tirai putih bersih namun tipis yang ada di kaca pembatas balkon bergerak sekecil saat angin sejuk menerpanya. Mia menggenggam erat rubik yang ada di tangannya. Gadis itu bangkit, kedua kaki jenjangnya membawa dia menuju balkon. Suasana sore hari ini lumayan cerah, angin berembus pelan. Mia bahkan sampai memejamkan kedua matanya saat merasakan angin menyapa wajahnya. Saat dirinya membuka kaca pembatas balkon, Mia menghirup napas dalam. Satu tangannya bertumpu pada besi pembatas, sedangkan satu tangannya lagi menggenggam erat rubik milik Januar. Pancaran kerinduan di kedua mata Mia sangat terlihat jelas
sama seperti pria yang saat ini tengah berada di balkon kamarnya sama seperti Mia. Pria berkaus hitam itu menatap kosong ke arah depan. Tatapannya terlihat penuh harap. Pandangannya perlahan turun, menatap kertas yang ada di tangannya. Kertas yang dia temukan dalam kamar mantan pengasuhnya. Selama 3 hari ini, dirinya tidak keluar dari kamar. Untuk urusan makan saja, pria itu lebih milih menunggu keadaan rumah sepi. Mama dan eyangnya sudah berkali-kali membujuk, namun dia tetap pada pendiriannya. Janu kangen sama Mia. Mia lagi apa sekarang? Suara lirihnya seakan didengar oleh angin dan diterbangkan jauh menuju seseorang yang dituju. Januar memejamkan kedua matanya, meremas pelan kertas yang ada di tangannya. Janu harus cari Mia, ucapnya tiba-tiba. Pria itu berbalik, perlahan menanggalkan satu persatu pakaiannya, membiarkannya berserakan lalu berlalu menuju kamar mandi. Sudah hampir 3 hari ini Januar mandi sendiri, sebisanya. Walaupun kadang masih ada busa sampo dan sabun di rambut serta tubuhnya. Januar tidak peduli. Yang terpenting untuknya saat ini adalah tidak ada orang yang menyentuh tubuhnya selain Mia. Nyonya Arista sempat membujuk Januar, namun penolakan yang dia terima. Bahkan Januar terlihat mendiamkannya selama beberapa hari ini, termasuk semua orang yang ada di kediaman Rajendra. Tubuh tegap tinggi Januar berdiri di bawah shower, kedua matanya terpejam, kepalanya mendongak ke atas, menikmati butiran air dingin yang membasahi tubuh telanjangnya. Dulu, Mia sering memandikannya di bawah guyuran air seperti ini, namun sekarang, jangankan memandikannya, suaranya pun Januar tidak dapat mendengarnya lagi. Januar mendudukkan dirinya di lantai, pria itu menekuk kedua kakinya, bibirnya bergetar menahan tangis. Tangisan penuh kerinduan yang selama beberapa hari ini membelenggunya dan menyesakkan dadanya. Janu mau ketemu sama Mia. Janu kangen sama Mia. Janu mau nyari Mia kalau udah mandi. Januar terus saja berceloteh. Dia tidak peduli saat merasakan hawa dingin mulai menyerangnya. Januar ingin berlama-lama berada di bawah guyuran air shower untuk mengenang keberadaan pengasuhnya, miliknya, dan suara Pimoy. Episode ke-40. Cemas. Selamat mendengarkan. Mia menikmati makan malamnya sendirian, hanya ditemani suara televisi mengoceh, tidak menarik di mata Mia. Mia mengunyah makanannya dengan malas, kalau saja dirinya tidak takut terkena mah, rasanya enggan sekali Mia menelannya. Waktu masih menunjukkan pukul 7:15 malam, masih terlalu sore, tapi kedua matanya sudah tidak dapat menahan kantuk. Mia bergegas menghabiskan makan malamnya. Dia akan menonton televisi sebentar, sembari mencerna makan malamnya. Semoga saja tidak ketiduran. Di sisi lain, seorang pria bertudung terus saja berjalan tanpa arah, berbekal selembar kertas yang berisikan alamat rumah seorang gadis yang dia rindukan. Tidak peduli dengan rintik hujan, tubuhnya mulai menggigil karena kebasahan tidak menghalangi tekad kuatnya. Dia nekat pergi dari kediaman Rajendra, di saat seluruh anggota keluarganya makan malam. Dengan hati-hati keluar dari rumah, bahkan harus merangkak dan bersembunyi di semak bunga untuk menghindari pelayan dan penjaga rumah. Dan kini, di tengah gerimis, kedua kaki panjangnya tidak lelah menyusuri jalanan ramai, mengabaikan tatapan orang asing yang penasaran kepadanya. Janu harus tanya sama orang, kata Mia, kalau kita nggak tanya, nanti bisa tersesat. Pria bertudung abu-abu itu menghentikan langkahnya. Kedua matanya menelisik ke setiap sudut, mencari orang yang akan dia tanyai. Januar menghela napas pelan saat melihat sebuah warung tenda yang terlihat ramai. Dia yakin kalau dirinya bisa bertanya pada orang-orang di sana. Namun, langkahnya terhenti saat perasaan bimbang kembali menghantuinya. Bagaimana kalau mereka itu bukan orang baik? Apa yang harus dia lakukan sekarang? Bertanya atau berlari? Langkah Januar perlahan mundur. Dia lebih memilih pergi dari tempat itu. Kedua kakinya kembali menyusuri jalanan. Di bawah cahaya remang-remang, Januar melirik pada jam tangan digital yang ada di tangannya. Waktu sudah menunjukkan pukul 8:45 malam, yang artinya sudah hampir 2 jam dia berada di luar. Berjalan tidak tentu arah, meninggalkan kediaman Rajendra tanpa persiapan apapun. Mia di mana? Janu takut sendirian di sini. Januar mencengkeram lengannya sendiri, menyalurkan rasa takut dan putus asanya. Di salah satu rumah tidak jauh dari Januar, seorang gadis menggeliat pelan. Akibat rasa kantuk mendera dia sampai ketiduran di sofa. Dengan televisi masih menyala, kedua matanya terbuka saat merasakan dingin dan lapar. Gadis itu berdecak pelan di situasi malam seperti ini. Perut rakusnya kembali meronta, meminta jatah semangkok bakso hangat. Dengan malas kedua matanya melirik jam yang tergantung di dinding.
Masih pukul 8:55 malam. Belum terlalu malam. Kedai bakso langganannya pasti masih buka, karena belum larut. Gadis itu semakin meringis saat perutnya kembali bersuara. Dengan malas dia meraih ponsel yang ada di meja, membuka casingnya. Senyuman kecilnya terbit saat melihat rupiah berwarna merah terselip indah di sana. "Maaf ya, kamu aku pakai dulu. Aku males buat naik ke atas," ujarnya pelan. "Ini perut atau apa sih, Mia? Gampang banget laparnya, heran deh." Ibunya lagi. Mia segera bergegas setelah memastikan rumah terkunci rapat. Dia berjalan menyusuri jalanan kompleks dengan berjalan kaki hingga ke jalan raya, menikmati suasana malam di kota besar tanpa rasa takut. Ini tempatnya lahir dan besar. Mia tidak pernah merasa terancam ataupun sebagainya saat keluar dari rumah. Senyumannya mengembang saat melihat kedai bakso langganannya masih buka. Mia mempercepat langkahnya. Dengan wajah berbinar dia menyapa sang penjual. "Bang, biasa ya?" "Wah, Neng Mia baru kelihatan lagi. Kemarin kemana aja, Neng?" Mia menggaruk pipinya yang gatal, gadis itu tersenyum kikuk. "Kerja, Bang. Sekarang pulang libur dulu. Kangen sama baksonya, Bang." Mia terkikik sendiri. "Alah, kangen sama baksonya apa sama tukang baksonya?" Tawa kecil Mia pecah. Gadis itu menantaunya agar tidak mengganggu pelanggan lain. Bagi Mia candaan seperti ini sudah tidak aneh, asal tidak keterlaluan. Mia memilih untuk duduk sembari menunggu pesanannya. Kedua matanya sibuk pada layar ponsel, namun kedua telinganya masih dapat mendengar pembicaraan orang yang ada di dekatnya. "Orang gila kali, gue tanya juga pelongo-pelongo aja, dia malah manggil nama orang." Mia mengerutkan dahi, gerakan tangannya terhenti saat mendengar ucapan pria yang ada di belakangnya. "Emang dia manggil siapa?" Apa ya tadi? Bukan. Apa ya? Mia. Iya, Mia. Kalau nggak salah, gue cecar dia malah lari, kayaknya nangis juga." Tubuhnya menegang, ponsel yang ada di tangannya hampir terjatuh. Tenggorokannya kering, bahkan saat Mia menelan saliva pun terasa sulit. "Nama maknya kali, kalau nggak ceweknya." "Terus dia lari kemana? Kasian banget pasti keluarganya nyari Indah." "Dia lari ke arah pos kampling yang ada di ujung jalan sono. Mana bajunya basah kuyup lagi. Kasian pokoknya." Mia semakin menegang, kedua kakinya melemas, namun sekuat tenaga Mia bangkit dan segera berlari meninggalkan kedai bakso. Tidak peduli dengan teriakan abang tukang baksonya. "Janu, Janu, Janu, Janu." Hanya nama itu yang ada dalam pikirannya saat ini. Semoga saja pikirannya salah. Episode ke-41, bertemu kembali. Selamat mendengarkan. Mia terus berlari. Dia tidak peduli dengan gerimis yang mulai membasahi tubuhnya. Pikirannya hanya tertuju pada satu nama, Januar. Mia bahkan hampir tersungkur dan terpeleset, namun dirinya tidak peduli. Napasnya naik turun, kedua matanya berembun saat melihat seseorang tengah berteduh di pos kampling. Separuh wajahnya tertutup tudung, namun Mia dapat mengenali siapa orang itu. Keadaannya terlihat tidak baik, tubuhnya menggigil dengan memeluk kedua lututnya. Cairan bening dari mata Mia turun begitu saja. Gadis itu berlari kembali, menembus gerimis yang mulai deras. Mia melangkah perlahan saat dirinya tidak jauh lagi dari tempat itu. Perlahan dan hati-hati agar kedatangannya tidak mengejutkan. "Mia di mana? Janu kedinginan," lirihnya. Air mata Mia mengalir semakin deras. Dadanya sesak seakan diremas kencang. Gadis itu mendongakkan kepalanya sebelum Mia kembali mendekat. "Janu," panggilnya lembut. Mia berjongkok saat orang yang dia yakini sebagai Januar sama sekali tidak meresponnya. Kedua tangan Mia meraih tangan orang itu perlahan, berusaha menenangkan dan tidak membuatnya terkejut. "Janu, ini Mia." Mia kembali membuka suara, terdengar serak karena menahan sesak di dada. Perlahan kepala yang tertunduk itu terangkat, terlihat takut namun berusaha untuk kuat. Mata yang tadinya sayu penuh air mata, terlihat mengerjap cepat saat melihat orang yang tengah berada di hadapannya. Tatapannya beralih pada kedua tangannya yang terasa hangat. Mia, gugupnya. Mia mengangguk pelan, gadis itu menipiskan bibir. Senyuman miris terpatri di bibir Almia. Kedua matanya kembali mengeluarkan air mata saat melihat kondisi pria yang dia sayangi saat ini. "Kenapa Janu ada di luar? Siapa yang nyuruh Janu keluar rumah tanpa diantar?" Mia menangkup wajah Januar. Rasa dingin kembali menyelimuti telapak tangannya. Tatapan Mia semakin sendu. Dia berusaha untuk tidak menangis di depan Januar.
Janu pergi sendiri. Januar kembali menunduk, pipinya dingin kembali hangat saat kedua telapak tangan Mia menyentuhnya. Kenapa? Kalau Janu tersesat gimana? Nanti eyang Nyonya sama Nyonya Arista bakalnya. Janu mau nyari Mia. Januar menyela cepat. Mia membatu, kedua netranya menatap lekat pada Januar. Bahkan tanpa sadar Mia mengusap lembut wajah Januar, membuat pria bertudung abu-abu itu memejamkan kedua matanya. Mia tidak menyangka kalau anak asuhnya, lebih tepatnya, mantan anak asuhnya ini begitu nekat. Mia tidak tahu bagaimana cara Januar keluar dari kediaman Rajendra dengan mudah, hanya demi mencarinya. Mia tersentuh? Tentu saja, hanya gadis tolol yang tidak tersentuh dengan pengorbanan pria yang ada di hadapannya saat ini. Mia, Januar kembali memanggil. Mia masih sibuk dengan pemikirannya sedikit tersentak. Gadis itu mengerjapkan kedua mata, menipiskan bibir, membentuk senyuman tipis. Iya, saut Mia lemah. Janu kedinginan, Janu juga lapar. Apa Mia mau beliin Janu makanan? Perut Janu sakit, Mia. Januar meringis saat merasakan perutnya melilit karena lapar dan kedinginan. Sepertinya Januar masuk angin karena kehujanan dan kelaparan. Mia speechless. Gadis itu segera bangkit, Mia mengelurkan kedua tangannya pada Januar, membantu pria bertubuh besar itu berdiri. Mia mendekat pada Januar, satu tangannya meraba pakaian yang dikenakan oleh mantan anak asuhnya. 80% pakaian Januar basah. Mungkin saat Mia tertidur dan Januar masih menyusuri jalanan, hujan turun membuat Januar kebasahan. Ayo kita pulang, ajak Mia. Januar yang tadinya terlihat berbinar kembali meredup. Bahkan Januar melepaskan pegangannya pada Mia. Januar beringsut pelan mendekat ke arah tembok. Janu, enggak mau pulang Mia. Janu enggak mau ketemu sama Mak. Janu pulangnya ke rumah Mia, bukan ke rumah Janu. Ayo, nanti Janu harus mandi air hangat biar enggak masuk angin. Janu juga harus makan dulu, nanti Mia masakin. Hermawan 17, pengisi suara Pimoy, episode ke-42. Haruskah kawin lari? Selamat mendengarkan. Kediaman Rajendra digemparkan oleh hilangnya salah satu tan mudanya. Nyonya Arista terlihat begitu panik dan syok. Wanita itu mondar-mandir tidak karuan. Tangannya sibuk dengan ponsel. Sepertinya Nyonya Arista tengah menghubungi seseorang. Cari putraku sampai ketemu. 1 jam setelah kepergian Januar dari kediaman Rajendra, Nyonya Arista dan yang lainnya baru menyadari kalau sedari tadi Januar tidak turun ke bawah. Padahal selama ini mereka sebenarnya selalu memperhatikan Januar secara diam-diam. Mereka tahu kalau sang tuan muda tengah marah dan enggan berbicara pada siapapun. Tapi setelah lama menunggu, Nyonya Arista yang merasa ada yang janggal segera berlari ke kamar Januar. Di sana mereka tidak mendapati Januar dimanapun. Bahkan, eyang Nyonya seketika tidak sadarkan diri saat tidak menemukan cucunya dimanapun. Julian yang tidak tahu masalah ketiganya hanya terdiam seperti orang bodoh. Julian tidak tahu kenapa adik tirinya yang tidak pernah berbuat yang aneh nekat pergi dari kediaman Rajendra di malam hari. Nyari mati mau si Januar. Alhasil, karena melihat sang mama dan eyangnya syok serta khawatir, Julian dengan rasa kesal di hatinya ikut mencari Januar bersama 2 satpam rumah mereka. Tenanglah Nyonya, Tuan Julian pasti bisa menemukan Tan Muda Januar. Tiur berusaha menenangkan majikannya. Nyonya Arista mengempaskan diri di atas sofa, kepalanya berdenyut, rasa pening mulai menyerangnya. Sepertinya tensi darahnya naik karena syok dan khawatir. Janu, kamu di mana sayang? Kenapa kamu pergi? Kamu tidak pernah seperti ini. Gumam Nyonya Arista frustasi. Mia membawa Januar masuk ke dalam rumah. Gadis itu meletakkan plastik bakso di atas lantai. Dengan cepat dan tergesa Mia melepaskan pakaian yang melekat di tubuh Januar. Pakaian basah kuyup itu membuat tubuh Januar bergetar. Januar kedinginan, bibirnya pucat, dan kedua tangannya mengepal erat. Setelah pakaian bagian atas Januar terlepas, Mia menghela napas pelan saat kedua matanya tertuju pada celana jeans pendek yang dipakai Januar. Celana itu sama basahnya, bahkan Mia dapat melihatnya dengan jelas. Janu, buka celananya ya. Mia mau ambil selimut dulu buat Janu. Mia mengusap kepala Januar. Rasa dingin dari tubuh pria itu dapat Mia rasakan. Mia tersenyum miris. Dia masih tidak menyangka kalau Januar akan nekat mencarinya di tengah malam seperti ini. Mia kira ucapan Januar waktu itu hanya candaan semata. Mia kira Januar tidak akan pernah nekat
karena pria itu tidak pernah keluar rumah tanpa pengawasan. Hidung Janu mampet, kalau nunduk nggak bisa napas, Mia aja ngelepasin celananya. Mia menggigit bibirnya gemas. Sudah 3 hari ini dia terbebas dari sesuatu yang mampu membuatnya malu setengah mati. Dan kini di awal pertemuan mereka, onderdil itu akan kembali menyapanya. Janu duduk dulu ya. Mia mau ambil selimut dulu. Kalau Janu telanjang sekarang, nanti Janu masuk angin. Mia mau nyiapin air hangat dulu buat Janu mandi. Januar berkedip pelan. Dengan ragu Januar mengangguk. Ada rasa tidak rela saat melihat Mia pergi darinya. Januar takut kalau Mia akan meninggalkannya lagi. Jari jemari Januar saling bertautan, saling memilin. Januar menatap kosong ke arah depan. Ada rasa khawatir mulai menyergap hatinya. Mama sama Eyang pasti lagi nyariin Janu di rumah. Tapi Janu mau ketemu sama Mia. Maafin Janu ya Eyang, Mama. Nanti kalau Janu udah gak kangen lagi sama Mia, Janu bakalan pulang. Gumam pelan Januar. Pria itu menggosok hidungnya yang berair. Januar tidak menyadari kalau saat ini Mia mendengar semua ucapannya. Air mata Mia kembali menganak. Ucapan Januar semakin membuat gadis itu terperosok jatuh ke dalam pesonanya. Hanya karena rindu, Januar nekat mengabaikan keselamatan serta kesehatannya. Apa yang harus Mia lakukan setelah ini? Apa Nyonya Arista dan Nyonya Eyang masih belum memberikan izin? Haruskah Mia membawa Januar pergi agar mereka bisa kawin lari? Mauan 17. Pengisi suara, Pimoy. Episode ke-43, Salah Paham. Selamat mendengarkan. Kedua kaki jenjangnya melangkah pelan. Mia mencengkeram handuk yang ada di tangannya. Kedua mata bulat Mia menatap sendu pada Januar. Dadanya terasa sesak saat melihat pria yang selalu diasuhnya. Tengah menenggelamkan wajahnya di antara kedua lutut. Perlahan, Mia mendudukkan diri. Tatapannya terus saja tertuju pada Januar. Tangannya terulur mengusap kepala pria itu. Usapan lembut yang Mia berikan membuat Januar mengangkat kepalanya. Pria yang tengah bertelanjang dada itu menoleh. Netra keduanya bertemu. Mia dapat melihat manik mata sendu milik Januar. Mata yang selalu dia lihat, namun tidak untuk beberapa waktu ini. Janu mau mandi. Mia mengembangkan senyum, handuk yang ada di tangannya. Dia lampirkan pada bahu Januar. Apa Mia mau mandiin Janu? Januar mencicit. Dia kembali menundukkan kepalanya. Jari jemarinya bertautan satu sama lain. Dan itu tidak luput dari penglihatan Mia. Menggemaskan, pekikat Mia. Mia berdempelan, gadis itu menegakkan tubuhnya, menatap lekat pada mantan anak asuhnya. Janu mau minta Mia mandiin. Sudut bibir Mia berkedut melihat Januar mengangguk malu-malu. Jujur Mia juga sama malunya saat menawarkan hal itu, namun entah kenapa dirinya rindu memandikan bayi besarnya. Oke, ayo kita mandi. Mia meraih kedua tangan Januar, menariknya sekuat tenaga, agar pria itu segera berdiri. Bahkan ukuran tubuh Mia dan Januar tidak sebanding. Mia hampir tersungkur ke depan saat Januar bangun dan dirinya hampir terjungkal ke belakang kala Januar bangkit secara tiba-tiba. Keduanya berjalan menuju lantai 2. Mia sengaja membawa Januar ke kamar mandi yang ada di dalam kamarnya, karena hanya di sanalah peralatan mandinya berada. Suasana di depan rumah Mia terlihat ramai. Beberapa warga dan aparat komplek saling tatap. Entah apa yang tengah mereka pikirkan sekarang. Sumpah demi Tuhan, saya melihat Almia masuk sambil bawa cowok. Tadi saya lagi keliling kompleks, sekitar jam 9 malam saya lihatnya. Tutur seorang warga yang terlihat begitu menggebu. Tatapannya tidak pernah teralih dari rumah 2 lantai yang ada di depannya. Kita gerebek aja lah, jangan kelamaan. Cetus salah satu dari mereka lagi. Tenang saudara-saudara, siapa tahu laki-laki itu adalah saudaranya. Jangan berpikiran negatif dulu. Kita kan tahu Almia itu anak siapa, kakaknya juga siapa. Nggak mungkin kalau dia bibit nggak menjamin Pak RT, apalagi dia tinggal sendiri. Udahlah, biar lebih jelas, kita datangin aja rumahnya. Ayo Pak Joko, jangan sampai komplek kita kena dampaknya. Beberapa pria berusaha masuk ke dalam kediaman Mia. Mereka sampai melompati pagar bunga, karena pintu gerbang kecil rumah itu terkunci. Sementara dalam rumah Mia dan Januar tengah asik berada dalam kamar mandi. Mia begitu telaten menggosok punggung Januar, bahkan tanpa sadar, Mia memberikan pijatan lembut yang membuat Januar memejamkan kedua matanya. Mia, depannya belum. Januar berbalik cepat.
Pria bertubuh tinggi itu sama sekali tidak canggung, memperlihatkan tubuh setengah telanjangnya pada Mia. Januar yang hanya memakai boxer ketat, membuat Mia harus memejamkan kedua matanya sejenak. Janu duduk di kloset ya, kalau Janu berdiri, Mia nggak sampai. Januar mengangguk, dia segera mendudukkan diri di atas kloset. Kepalanya mendongak saat melihat Mia sudah berdiri dengannya. Januar mengembangkan senyum saat Mia mulai menyabuni tubuh polosnya, membiarkan jari jemari Mia bergelayar liar di permukaan kulitnya. Janu mau dimandiin sama Mia tiap hari. Gerakan tangan Mia terhenti, Mia mengangkat wajahnya, menatap dalam pada netra lembut Januar. Janu mau nikah sama Mia, biar Mia selalu sama Janu. Kalau Mama sama Eyang enggak izinin, Janu mau maksa. Mia menghela napas pelan, salah satu sudut bibirnya tertarik ke atas. Tangan Mia terulur mengusap wajah pria yang memang sudah menempati hati terdalamnya. Mia juga mau nikah sama Janu. Kedua mata Januar mengerjap pelan. Pria itu tersenyum lebar. Tanpa aba-aba Januar memeluk tubuh Mia, menyembunyikan wajah tampannya di perut rata sang gadis. Mia nggak bohong kan? Cicitnya. Mia terenyuh, tangannya refleks mengusap pucuk kepala Januar, membiarkan pria itu menyelusupkan wajah di perut ratanya. Mia nggak. Nah, saya juga bilang apa kan? Mereka pasti sedang berbuat yang iya-iya di kamar mandi. Mia dan Januar terkejut setengah mati saat mendengar pintu kamar mandi didobrak. Terlebih di luar kamar mandi begitu banyak orang yang terlihat menatap penuh intimidasi pada mereka berdua. Maaf, ini ada apa ya Pak? Mia berusaha tenang, bahkan tangannya masih mengusap kepala Januar. Tubuh pria itu bergetar, jujur. Mia pun sama, namun sebisa mungkin dia untuk tetap tenang. Ini salah paham pemirsa. Neng Almia, bisa kita bicara dulu? Pimoy, episode ke-44, dadakan. Selamat mendengarkan. Mia berusaha tenang, tatapan para warga yang begitu menusuk berusaha diabaikan. Sudut matanya melirik pada Januar, yang saat ini tengah menunduk sembari memainkan rubiknya. Mia sengaja memberikan benda itu pada Januar, setelah dia mengganti pakaian Januar. Untung saja ada beberapa kaos sang ayah, dan celana pendeknya masih tersimpan rapi dalam lemari. Warga sempat tidak terima, tapi Mia menjamin kalau mereka tidak melakukan hal yang macam-macam. Dan kini, Mia dan Januar tengah mereka sidang. Bahkan beberapa dari mereka sudah memanggil penghulu yang tidak jauh dari area kompleks. Jadi, sekarang kita harus apakan mereka bapak-bapak? Mia memejamkan kedua matanya. Tuduhan mereka benar-benar tidak tanggung. Mia dan Januar disangka sudah melakukan hal senonoh di dalam kamar mandi. Maaf, tapi saya dan Janu nggak macam-macam, Pak. Saya cuma bantu dia buat Nah kan? Kalian dengar sendiri, mereka mandi bareng. Astaga, ini gila. Zaman memang sudah berubah ya. Cowok sama cewek mandi bareng adalah hal lumrah. Mau jadi apa negara kita ini? Mia semakin menggigit bibirnya, gemas. Orang-orang yang tengah menginterogasinya telah sudah dibutakan oleh amarah. Saya mau tanya sama cowoknya, sekarang apa yang mau kamu lakukan? Januar yang sedari tadi menunduk perlahan mengangkat wajahnya, menatap ragu pada orang-orang yang tengah menghakiminya. Januar perlahan menggerakkan kedua bola matanya, menatap lekat pada gadis yang ada di sisinya. Janu mau nikah sama Mia. Pria yang bertanya tadi menatap tidak percaya. Beberapa ibu-ibu saling berbisik mendengar suara pelan Januar. Cowoknya kenapa ya? Kok kayak anak kecil gitu suaranya? Enggak tegas. Bisik salah satu dari mereka. Iya, lihat, dari tadi dia cuma mainin kotak. Enggak ngomong apa-apa. Sebenarnya dia kenapa? Timpal mereka lagi. Kayak cowok idiot ya? Masa iya? Almia mau sama cowok idiot? Dia cantik, pintar, sekolah tinggi. Masa dapet cowok kayak begitu? Ganteng sih. Tapi kalau dongok dan gak tegas buat apa? Beban aja. Mia yang tengah menunduk terlihat mengepalkan kedua tangannya terkepal erat saat mendengar bisikan pedas para ibu-ibu kompleksnya. Gadis itu mengangkat wajahnya, menatap serius pada aparat RT yang juga tengah menatapnya dan Januar. Kalian mau dinikahkan? Jangan main-main dengan pernikahan.
Kalian berdua harus memanggil ke nikahkan kami malam ini, Pak RT. Saya sudah tidak punya wali nikah, jadi Bapak Penghulu bisa menjadi wali hakim saya. Mia menyela ucapan Pak RT. Tatapannya terlihat serius. Tidak pernah Mia seserius ini sebelumnya. Gadis itu menoleh pada Januar, memberikan senyuman manisnya, meraih satu tangannya membuktikan kalau semuanya akan baik-baik saja. Aku tidak peduli orang mau menilai kamu apa. Aku mencintai kekurangan dan kelebihan kamu, Janu. Mia bersuara dalam hati, kedua netranya menatap lekat pada Januar. Dia sudah memutuskan untuk menerima usulan para warga. Mia tidak peduli walaupun harus menikah karena salah paham. Kalian serius? Pak RT kembali bertanya. Pria setengah baya itu masih tidak yakin. Bisa saja karena terdesak, keduanya memilih opsi yang mudah, yaitu menikah. Dan setelah menikah keduanya bisa saja berpisah, karena tidak memiliki persiapan hati. Janu mau nikah sama Mia? Kini Januar kembali bersuara. Pria berwajah baby face itu menatap yakin. Januar memberanikan dirinya, dia harus bisa melindungi Mianya. Baiklah, sekarang yang jadi masalahnya, apa mas kawin kalian? Mia terdiam, otak gadis itu blank. Dia tidak memikirkan hal itu. Apa yang harus dijadikan mas kawin mereka berdua? Mia masih berpikir, otaknya masih berputar untuk mencari sesuatu yang... Janu cuma punya ini. Ini kalung punya mama Janu yang udah pergi. Janu mau ngasih ini buat Mia. Mia tersentak. Kedua matanya mengerjap pelan. Tatapan Mia tertuju pada kalung putih yang berliontinkan berlian yang selalu terpasang di leher Januar. Mata Mia memanas, tenggorokannya tercekat. Dia tidak menyangka kalau Januar memiliki pikiran itu. Ini bisa dijadikan mas kawin kalian. Silahkan Pak Alkan, nikahkan mereka. Wali nikah perempuan ada di tangan Anda, karena ayah kandung dari si perempuan sudah meninggal dunia. Pak Penghulu mendekat. Tatapannya terlihat tenang, namun semua orang tahu kalau ada beban yang siap dia tanggung sebagai wali dan orang yang menikahkan anak gadis orang. Terima kasih. Insya Allah saya akan menjalankannya dengan baik. Mari Nak Janu, kita berbicara sebentar. Ujar lembut pria setengah baya yang memiliki lesung pipi itu. Pada ke-45, Mas Janu, selamat mendengarkan. Sah, sah. Mia memejamkan kedua mata. Napasnya berembus lega saat para saksi mengesahkan ucapan ijab kabul Januar. Mia hampir dibuat serangan jantung karena Januar harus mengulang ijab kabul. Bukannya Januar tidak bisa. Namun menurut para saksi suara Januar terdengar kecil dan tidak tegas. Selamat, kalian berdua sudah sah menjadi suami istri. Jaga hubungan kalian baik-baik, bicarakan dengan otak dingin jika kalian tidak sejalan. Nah Janu, sekarang kamu sudah menjadi seorang suami. Jadi mulai saat ini Naalmia bertumpu di pundak kamu. Jadilah suami yang baik, dan buat Naalmia, jadilah istri yang berbakti. Semoga Allah memberikan rahmatnya pada keluarga kalian. Amin, saut para warga. Mia dan Januar mengaminkan doa Pak Penghulu, keduanya masih terdiam. Mia malah terlihat canggung saat Januar meliriknya diam-diam. Kalau begitu saya pamit Pak RT, jangan lupa minggu depan kedua pengantin harus datang ke kantor KUA untuk mengambil buku nikah dan menyeratkan syarat nikah yang kurang. Baik Pak Penghulu. Mia menjawabnya pelan. Jujur saat ini dirinya masih tidak percaya kalau sudah menikah dengan Januar. Tuhan mengabulkan doa Januar secara ekspres. Ternyata benar, doa anak yatim itu langsung diijabah sama Yang Maha Kuasa. Lalu apakah? Kalau Mia meminta pada Tuhan, doanya akan cepat terkabul. Mia meminta agar Nyonya Rista dan Eyang Putri tidak murka saat mengetahui kalau dia dan Januar sudah menikah malam ini. Semoga Tuhan mengabulkan doa anak yatim piatu sepertinya. Belum lagi kakak serta kakak iparnya. Sepasang suami istri itu pasti akan menginterogasinya saat mereka tahu cepat atau lambat. Saya kira Neng Almia mau nikah sama abdi negara kayak Almira. Ternyata nikah sama cowok kayak gitu. Lihat, dia nunduk terus kayak nggak berani sama orang. Padahal anaknya Bu Cokro dulu naksir berat sama Neng Almia. Udah ganteng, abdi negara, gagah. Pastinya nggak kayak suaminya yang ini. Januar menunduk semakin dalam. Pria berkaos dan bersarung itu tidak mengeluarkan suara sedikit pun setelah kepulangan Bapak Penghulu dan para warga. Terlebih saat dia mendengar celetukan ibu-ibu yang melintas di dekatnya. Januar
sudah biasa mendapatkan perlakuan seperti itu, disepelekan dan direndahkan. Benarkah dia tidak pantas untuk Almia? Seburuk itu hadirnya di mata mereka. Janu? Panggilan lembut Mia sama sekali tidak membuat Januar tersadar dari lamunannya. Pria itu tetap menunduk menatap kosong ke arah lantai. Janu? Mia memanggil suaminya untuk kedua kalinya. Tapukan kecil yang diberikan Mia berhasil membuat Januar menoleh. Gadis itu tersenyum tipis melihat Januar menatapnya. Pria yang sudah resmi menjadi suaminya itu terlihat menggemaskan saat memakai kaos putih, sarung, dan kopiah. Sudut bibir Mia berkedut geli. Baru pertama kali ini dia melihat seorang pengantin pria memakai kaos di acara ijab kabulnya. Mia tidak menyadari kalau dirinya juga sama kacaunya. Mia hanya memakai gamis putih milik Amira kakaknya. Mia, Januar mulai bersuara. Tatapan lembut namun telah serius begitu menghipnotis Mia. Gadis bersanggul asal itu membalas tatapan Januar tidak kalah serius. Iya, apa yang mau Janu tanyain? Januar menghela napas pelan, pria itu memejamkan kedua matanya sejenak, lalu kembali menatap lekat pada istrinya. Maafin, Janu ya. Mia mengernyitkan dahi, gadis itu belum bersuara. Dia membiarkan Januar mengeluarkan semua yang ada dalam hatinya. Gara-gara Janu, kita dinikahin orang. Kalau aja Janu gak pergi dari rumah, terus Mia gak bawa Janu ke sini, pasti kita gak bakalan... Ucapan Januar terhenti. Tubuhnya menegang saat Mia menempelkan jari telunjuk di bibirnya. Mia menggeleng pelan. Dengan perlahan gadis itu menggeser tubuhnya. Tubuh Januar mematung kala Mia meletakkan kepala di dadanya. Kedua tangan Mia melingkar erat di tubuhnya. Gadis itu memejamkan kedua mata, merasakan detak jantung Januar yang mulai menggila. Janu, seneng gak nikah sama Mia? Gemaman Almia masih dapat didengar oleh Januar. Pria itu mengangguk cepat. Perlahan kedua tangannya naik untuk membalas dekapan istrinya. Janu seneng banget. Janu bisa sama Mia terus. Mia mengembangkan senyumnya. Dekapannya semakin mengerat. Bahkan tanpa sadar Mia memberikan kecupan kecil di rahang Januar saat dirinya mendongak. Kalau gitu, Janu gak usah ngomong macam-macam lagi. Mia juga seneng nikah sama Janu. Mia, sayang Mas Janu. Mia melipat bibirnya rapat. Mulut tidak tahu dirinya semakin berani saja. Bahkan mulutnya sudah berani memberikan panggilan sayangnya pada Januar. Mas Janu. Januar tersenyum mendengarnya. Panggilan itu terdengar begitu